Redmi Note 13 Pro 5G ini adalah seri yang paling worth it dari Redmi Note 13 series. Dan ini adalah video review gue soal handphone ini. Langsung aja, ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi Redmi Note 13 Pro 5G ini adalah salah satu HP yang sangat recommended buat di harga 4 jutaan. Sebelum lanjut, gue akan bahas dulu spesifikasinya. HP ini pakai prosesor Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer. RAM-nya pakai 8/256GB LPDDR4X plus UFS 2.2. Kita juga masih bisa tambahin RAM-nya sampai 8GB, dan sayangnya slot SIM tray-nya di sini cuma bisa nampung 2 SIM card aja tanpa micro SD. Untuk baterainya, HP ini pakai 5100 mAh dan support pengecasan sampai 67 watt. Kalau buat layarnya pakai ukuran 6,67 inci AMOLED Crystal Res 1,5K 120Hz, kecerahannya di 1800 nits. Color gamutnya di 100% DCI IP3 dan udah terproteksi Gorilla Glass Victus. Untuk OS-nya sampai saat video ini dibuat, sayangnya masih pakai Android 13 dan MIUI 14. Tapi mereka janji ngasih kita 3 kali update OS dan HyperOS di sekitar bulan April tahun 2024 ini. Di paket pembeliannya ada boxnya, handphonenya, kartu ucapan, buku manual, kartu garansi, case silikon, kepala casan 67 watt, kabel Type-A to Type-C, dan SIM ejector. Untuk harganya, Redmi Note 13 Pro 5G ini di angka 4,4 juta. Dan alhamdulillah HP ini enggak goib alias stoknya itu melimpah. Jadi udah seminggu lebih gue pakai HP ini dan overall gue suka banget sama Redmi Note 13 Pro 5G ini. Gue suka sama layarnya yang cakep, mewah, dan bezelnya ini tipis banget pak. Buat penggunaan outdoor, HP ini juga masih kelihatan jelas, dan scrolling sosmed pakai 120Hz juga kerasa smooth dan nyaman banget. Untungnya refresh rate-nya itu bisa diatur ke recommended atau otomatis gitu, jadi bikin HP ini nggak cepet panas dan boros baterai. Buat streaming film, HP ini juga support sama Dolby Vision, jadi untuk detail dan akurasi warna jadi lebih baik. Untuk Netflix juga support sama Wideview L1 dan HDR. Sensor fingerprint juga ini cepat, akurasinya cukup baik, dan gue suka sama posisinya yang agak ke bawah. Untuk screen protector bawaan dia udah ada, dan untuk always on display di sini juga udah ada. Tapi sayang banget cuma sampai 10 detik aja. Gue agak bingung sini, padahal udah sering banget dikomplain sama user, tapi tetap aja AOD-nya itu cuma sampai 10 detik doang. Gue sih berharap di next generasi atau update selanjutnya itu minimal bisa disetting lah, mau 10 detik atau emang beneran always on display gitu pak. Untuk desainnya gue suka sama warna hitamnya simple, minimalis, framenya flat, bobot HP ini juga ringan, dan ketebalannya nggak sampai 8 mm. Jadi untuk pemakaian sehari-hari HP ini masih oke banget. Cuma karena tipenya ini glossy, jadi bodi belakangnya ini magnet banget sama yang namanya sidik jari. Saran gue bisa pakai case aja, jadi masalah itu bisa teratasi. Dan case-nya juga menurut gue ini keren banget pak. HP ini juga punya rating IP54 yang tahan dari cipratan air dan juga debu. Sensor ear blaster juga di sini masih ada, jack audio juga masih ada, output suaranya juga udah dual speaker, dan ada fitur Dolby Atmos-nya. Untuk kualitas suaranya bagus banget pak. Suaranya itu balance antara grill speaker yang ada di bagian bawah ataupun yang di bagian atas. Jadi nggak ada yang kekecilan atau kegedean. Jadi rapi banget suaranya. Come up to the surface one day and restart civilization. Can you tell me what's happened in the last 200 years? Holy shit, you're an actual vault dweller. I am. I thought all you dipshits were dead. Dan HP ini juga support equalizer. Di sini ada beberapa preset dan bisa custom sesuai preferensi kalian. Untuk performanya, walaupun Xiaomi tahun ini nggak ngasih performa yang gila banget buat di Redmi Note 13 series, tapi overall gue sangat puas sama performa Snapdragon 7S Gen 2 untuk pemakaian harian ataupun buat dipakai gaming. Skor Antutu gue dapat di 560 ribuan dan skor storage size-nya dapat di 45 ribuan. Buat multitasking pakai 3 aplikasi, performa dari HP ini juga masih kerasa cepet dan cukup responsif. Untuk game kompetitif kayak Mobile Legends bisa dapat frame rate super dan grafik ultra. Di in-game gue nggak bisa pakai mode performance karena game turbonya itu nggak aktif, jadi gue pakai mode balance aja. Gue bisa dapat FPS yang cukup stabil, rata-ratanya itu dapat di 63 FPS, minimalnya gue dapat di 16 FPS pas posisi gue lagi mati, dan maksimal FPS-nya dapat di 89 FPS. Untuk suhu bodinya saat di in-game gue dapat di 40 sampai 44 derajat. Kalau untuk gameplaynya ini enak banget, smooth, lancar, layarnya responsif, dan selama di in-game gue nggak ngerasain yang namanya frame drop. Overall gue puas banget main
main Mobile Legends di handphone ini. Dan buat Genshin Impact gue dapet settingan default medium. Di sini gue pakai settingan default tapi FPS-nya gue naikin ke 60 FPS dan gue pakai mode performance-nya. Di mode nyoba hero gue dapat rata-rata di 36 FPS, minimalnya di 28 dan maksimal di 59 FPS. Walaupun grafik FPS-nya ini masih naik turun, tapi overall secara gameplay HP ini masih cukup enak. Respon layarnya cepet, grafiknya kerasa smooth, dan pas keluarin ulti juga nggak kerasa frame drop. Kalau pas traveling rata-ratanya itu agak turun di 34 FPS, tapi overall masih oke banget. Untuk suhu bodinya gue dapet di 44 sampai 46 derajat. Dan buat PUBG Mobile gue dapet settingan smooth extreme sampai HDR ultra. Gue main di smooth extreme dan gue pakai mode performance. Gue dapet rata-rata di 46 FPS dan suhu body di 41 sampai 43 derajat. Untuk gameplaynya asli ini enak banget, gyroskopnya mantap, layarnya responsif dan kerasa smooth banget. Overall gue puas pak. Saran gue buat kalian yang mau main game kompetitif di handphone ini mending gak usah pakai mode performance. Soalnya gue ngerasa bodinya jadi cepet panas dan juga performanya itu nggak naik signifikan. Mending pakai mode balance aja, suhunya lebih nyantai dan juga performanya overall nggak beda jauh dari mode performance-nya. Untuk kameranya HP ini pakai 3 kamera belakang, 200 megapiksel kamera utama yang dilengkapi dengan OIS, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Dan untuk kamera depannya pakai resolusi 16 megapiksel. Buat menu settingan kameranya itu kayak begini. Dan mode more-nya itu kayak begini. Buat di harganya, hasil foto kamera utama dari Redmi Note 13 Pro 5G ini udah bagus banget. Detailnya cakep, rapi, dan tone warna yang mirip sama aslinya. Tapi untuk ultrawide-nya hasilnya itu agak kurang memuaskan. White balance-nya itu beda sama kamera utama dan detailnya kurang banget pak. Lebih kayak lensa pelengkap atau di situasi darurat aja. Untuk foto malam kalau di compare mode auto dan mode naiknya, gue sih lebih prefer pakai mode naiknya. Hasil processingnya itu bisa bikin detail yang lebih tajam, exposure yang lebih keredam, dan tone warna yang lebih pekat. Tapi kadang di situasi tertentu justru gue lebih suka sama mode autonya karena kelihatan lebih natural dan enggak lebay. Buat videonya HP ini bisa record maksimal di resolusi 4K 30 fps dan beginilah hasilnya. Dia nggak bisa ganti ke lensa ultrawide tapi cuma bisa di zoom doang sampai 6 kali. Dan beginilah contoh video resolusi 1080p 30 fps tanpa ultra steady. Dia bisa di zoom sampai 6 kali dan di zoom out sampai nggak bisa ultra wide. Ini yang 30 fps sih. Ini yang pakai steady video, dia 1080p 30 fps. Ini mataharinya terang banget. Ini gua backlight sih harusnya membelakangi matahari gitu. Dia bisa di zoom juga sampai nggak bisa di zoom deh. Zoom out juga nggak bisa. Dan ini adalah contoh 1080p 30 fps kamera depan. Dia mentoknya di 30p aja, 1080p 30 fps, nggak bisa 60 fps. Ini kalau gue coba membelakangi cahaya matahari, dia dynamic range-nya nggak bisa tangkap, cuma sebetulnya masih bagus.
Untuk baterainya 5100 mAh sebenarnya cukup standar buat di kelasnya, nggak gede banget dan nggak kecil juga. Di pemakaian gue pakai HP ini dari jam 5 pagi dan baterainya tewas di jam 4 sore. Pemakaiannya cukup intens kayak pakai foto, video, banyak main Genshin Impact. SIM card gue juga dua-duanya nyala dan gue juga pakai buat streaming YouTube. Untuk SOT-nya overall gue dapet di 10 jam 49 menit dan menurut gue baterainya ini termasuk awet. Ngecasnya juga cepet banget pakai kepala casan 67 wattnya. Dari 1 sampai 50% 18 menit doang dan 1 sampai 100% cuma 50 menit doang. Oke, kesimpulan gua, Redmi Note 13 Pro 5G ini udah cukup berhasil buat jadi HP yang all around. Gue suka sama desainnya, layarnya, performanya, kameranya dan juga baterainya. Walaupun masih ada plus minus dan juga ini bukan HP yang sempurna, tapi buat di harga 4,4 juta HP ini mantapnya udah merata. Dan dari semua varian Redmi Note 13 series menurut gua versi 13 Pro 5G ini yang paling menarik dari yang lainnya. Tapi ada hal yang gak gua suka juga dari handphone ini, kayak iklan di aplikasi bawaan itu masih ada, audionya cuma 10 detik doang, backdoor belakang yang magnet banget sama sidik jari, dan base OS nya mulainya dari Android 13 dan MIUI 14. Yang sebenarnya ini tuh Android versi tahun lalu di 2023. Jadi hitungannya kita bukan dapet 3 kali update tapi cuma 2 kali update doang. Tapi nggak apa-apa sih, buat di harga segini 2 kali update itu udah termasuk wajar banget, kecuali Samsung. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Kalau kalian tertarik sama handphone ini, udah gua taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak, gua Tony cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.